Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya marilah kita memperbanyak selawat pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan penelitian kami yaitu tentang pemikiran Thomas Kuhn, Karl Popper dan Imre Lakatos yang mata kuliah filsafat ilmu dan dosen pengampu Ibu Novita Nurman. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Irsal dengan NIM 4120012. Selanjutnya Isra Mirna dengan NIM 4120021 dan Rizka Marhamah dengan NIM 4120028. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Isra Mirna. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Mirna dengan NIM 4120021. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, pemikiran Thomas Kuhn. Yang pertama itu biografi Thomas Kuhn. Nah, Thomas Samuel Kuhn adalah atau yang bisa dikenal dengan Thomas Kuhn. Nah, dia lahir di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 18 Juli 1922. Nah, ayahnya adalah seorang insinyur industri yang bernama Samuel L. Kuhn dan ibunya bernama Minette Stroke. Nah, kehidupan akademik Kuhn dimulai di bidang fisika. Kemudian dia berhasil mendapatkan gelar BS dalam bidang fisika dari Harvard University, tepatnya pada tahun 1943. Kemudian pada tahun 1949 dia juga berhasil mendapat gelar PhD dalam bidang fisika dari universitas yang sama. Jadi, beberapa tahun kemudian dia meninggalkan Harvard dan bekerja sebagai dosen sejarah sains di Universitas Berkeley, California pada tahun 1956. Nah, pada tahun 1964, dia juga mendapatkan gelar profesor di bidang sejarah sains sekaligus filsafat dari Princeton University. Setelah itu, di tahun 1983, ia mendapat gelar profesor lagi dari Massachusetts Institute of University. Kemudian yaitu pemikiran Thomas Kuhn. Nah, pemikiran Kuhn terhadap perkembangan ilmu dimulai dari tahap paradigma. Nah, tahap ini merupakan di mana pengetahuan manusia belum mempunyai seperangkat teori, metode, dan dasar keyakinan yang lainnya. Fase ini dimiliki oleh masyarakat primitif. Kemudian permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, mereka selesaikan tanpa seperangkat teori dan metode. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah seperti teori, metode, dan fakta yang disepakati dan menjadi pegangan aktivitas ilmiah. Nah, inilah disebut dengan paradigma. Nah, kemudian munculnya satu paradigma membantu satu komunitas ilmiah dalam menyelesaikan persoalan. Kemunculan paradigma sendiri awalnya melalui proses kompetisi antara teori-teori yang pernah muncul. Kemudian, teori yang dianggap terbaiklah yang diterima oleh komunitas ilmiah sebagai paradigma. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang Karl Popper. Yang pertama, biografi tentang Karl Popper. Karl Popper lahir di Wina pada 28 Juli 1902. Pada saat kelahirannya, kota kelahirannya dianggap sebagai salah satu eksponen budaya terkemuka di dunia barat. Lingkungan budaya Wina tempat Popper terpapar dilengkapi dengan cara orang tuanya membesarkannya. Melalui buku dan pengetahuan,
Baik ibu dan ayahnya adalah orang-orang yang sangat terlibat dengan gagasan budaya, seperti musik, hukum, dan filsafat. Dianggap bahwa orang tua Popper bertanggung jawab untuk menanamkan minat yang mendalam pada ide-ide sosial dan politik dunia yang membawanya ke bidang filsafat. Aspek lain yang sangat penting dari asuhannya adalah minat yang dihasilkan Popper untuk musik. Ibunya membangkitkan minatnya di bidang musik, dan kreativitas musik menyebabkan dia menghasilkan banyak ide baru dalam filsafat. Faktanya, perbandingan yang dibuat Popper antara berbagai cabang pemikiran kritis dan dogmatis dikaitkan dengan minatnya pada musik. Yang B. Pemikiran Karl Popper. Menurut pemikiran Popper, kebenaran sebagai masalah pokok pengetahuan manusia adalah bukan memiliki manusia, karena itu kewajiban manusia adalah mendekatinya dengan cara tertentu. Kata cara tertentu menunjukkan kepada ajaran Popper mengenai kebenaran dan sumber diperolehnya. Bagi Popper, ini merupakan ungkapan manusia terhadap objek melalui rasio dan pengalamannya, namun selalu bersifat tentatif. Artinya, kebenaran selalu bersifat sementara, yakni harus dihadapkan kepada suatu pengujian yang ketat dan gawat, crucial test, dengan cara pengujian trial and error, proses penyisihan terhadap kesalahan atau kekeliruan, sehingga kebenaran selalu dibuktikan melalui jalur konjektur dan refutasi dengan tetap konsisten berdiri di atas landasan pemikiran rasionalisme kritis dan empirisme kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marhamah, NIM 41200028. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemikiran Imre Lakatos. Yang pertama, biografi Imre Lakatos. Imre Lakatos lahir di Hungaria pada tanggal 9 November tahun 1922. Ia menyelesaikan studi di University of Debrecen pada bidang matematika, fisika, dan filsafat. Karirnya diawali dengan jabatan Menteri Pendidikan, namun pemikirannya dipandang menyebabkan kekacauan politik sehingga pada tahun 1950 ia dipenjara selama 3 tahun. Kemudian beliau menerjemahkan buku-buku matematika ke dalam bahasa Hungaria karena pada tahun 1956 terjadi revolusi. Imre Lakatos lari ke Wina yang akhirnya sampai ke London. Di London inilah kemudian Imre Lakatos melanjutkan studi di Cambridge University dan memperoleh gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya, yakni karya yang membahas pendekatan terhadap beberapa metodologi matematika sebagai logika penelitian. Yang kedua yaitu pemikiran Imre Lakatos. Imre Lakatos lebih tertarik dengan menengahi antara perubahan paradigma Thomas Kuhn dan falsifikasi Karl Popper. Pemikiran Lakatos berkaitan dengan struktur teori. Pemikiran ini berpendapat bahwa dalam sebuah teori terdapat sebuah inti teori yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Ini disebut dasar-dasar dari sebuah ilmu, dan ini tidak bisa difalsifikasi. Paradigmanya menggunakan istilah program penelitian. Pemikiran Lakatos cukup rumit sehingga lebih baik difokuskan untuk memahami bagaimana Lakatos memecahkan problema batas-batas. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.